Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Catherine Leona, Chris Purba, Elvina Tamba, Lukas Yombing, Markovan Sinambela, Lauren Situmorang, Pangeran Arga, dan Rivaldi Sihotang ingin menganalisis pertandingan Tottenham Hotspur melawan Liverpool di UCL final 2019. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang aku bakalan jelasin tentang formasi awal Liverpool sama Tottenham Hotspur. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri di gambar. Jadi Liverpool itu ditandai dengan warna merah, sedangkan Tottenham Hotspur itu ditandai dengan warna putih. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa formasi awalnya Liverpool itu adalah 4-3-3. Yang kita tahu bahwa 4-3-3 itu adalah pola penyerangan dengan komposisi yaitu Alisson sebagai kiper, lalu di sana ada Robert Stones sebagai left back atau back kiri, kemudian Van Dijk dan Carragher sebagai center back dan atau back pusat, kemudian Alexander Arnold sebagai right back, kemudian Alonso dan Fabinho serta Gerrard sebagai midfielder atau gelandang bertahan, sedangkan Mane dan Salah sebagai second striker dan Firmino sebagai forward atau pemain depan. Kita bisa lihat sendiri, kita analisis dari gambar bahwa itu adalah pola penyerangan. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa bahkan gelandangnya aja itu kayak condong ke bagian lawan, bukan ke bagian lokasinya Liverpool sendiri. Lalu kita beralih ke formasi awal Tottenham Hotspur. Nah, jadi kalau formasinya Tottenham Hotspur itu bisa kita lihat dia itu memakai formasi 4-2-3-1, di mana formasi ini juga sama-sama formasi penyerangan. Nah, adapun komposisinya itu adalah Lloris sebagai kiper, lalu Roses sebagai left back atau back kiri, terus Vertonghen dan Underwell sebagai center back atau back pusat, lalu Trippier sebagai right back, lalu Winks dan Sissoko itu sebagai defensive midfield center. Baru ada Son sebagai midfield left, ada Ali sebagai midfield right, ada Eriksen sebagai midfield center, lalu ada Kane yang berperan sebagai forward. Bisa kita lihat kan bahwa kedua tim itu sama-sama menggunakan pola penyerangan. Dapat kita simpulkan bahwa nanti selama proses pertandingan itu permainannya bakalan sangat seru ya, karena kedua-duanya sama-sama menggunakan pola penyerangan. Meskipun dapat kita lihat selama pertandingan kedua-duanya itu sama-sama sangat berhati-hati gitu dalam permainannya. Nah, tapi bisa kita lihat nanti Liverpool itu akan melakukan penyerangan, dan saat melakukan penyerangan Liverpool tetap bertahan pada pola 4-3-3, sedangkan Tottenham Hotspur akan berubah polanya menjadi 4-5-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gol pertama yang dihasilkan oleh pemain Liverpool ketika bertanding melawan Tottenham. Dapat kita analisis dari video bahwa ketika pemain Liverpool ingin melakukan tendangan ke arah gawang lawan, namun bola tersebut ditahan. Sayangnya bola tersebut ditahan mengenai salah satu pergelangan tangannya. Hal ini merupakan pelanggaran dalam permainan sepak bola yang dinamakan dengan handball. Adapun pengertian handball merupakan suatu kondisi ketika pemain menyentuh bola dengan menggunakan bagian tangannya. Ketika pelanggaran ini terjadi, maka akan dilakukan tendangan bebas dari pemain lawan. Atau ketika terjadi di dalam kotak penalti, maka akan dilakukan tendangan penalti dari pemain lawan. Karena Tottenham yang melakukan pelanggaran, maka Liverpool berhak melakukan tendangan penalti. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi pemain Liverpool untuk melakukan tendangan penalti ke arah gawang lawan. Ketika dilaksanakannya tendangan penalti, sayangnya si kiper tidak dapat menangkap bola, sehingga gol tersebut terjadi dan menambah poin bagi si pemain Liverpool. Kebobolan ini dapat terjadi dengan analisis bahwa ketika si kiper ingin menangkap bola ke arah bagian kiri, sayangnya bola tersebut masuk ke arah bagian kanan dari gawang tersebut. Hal ini menjadikan kebobolan bagi pemain Tottenham dan penambahan poin bagi pemain Liverpool.
saya akan menjelaskan pola permainan dan formasi permainan dari pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Liverpool setelah gol pertama berhasil dicetak. Nah, jadi pada babak pertama, Liverpool itu berhasil mencetak gol oleh M. Salah melalui tendangan penalti. Nah, setelah gol pertama ini berhasil dicetak oleh Liverpool, mereka fokus pada pola penyerangan. Adapun formasi penyerangan yang digunakan adalah formasi penyerangan 4-2-4, di mana ada 4 orang bek, 2 orang gelandang, dan 4 orang penyerang. Pola penyerangan yang digunakan oleh Liverpool itu adalah pola penyerangan mencari ruang kosong untuk memudahkan mereka menyerang pihak lawan. Nah, untuk menghadapi pola penyerangan dari Liverpool, Tottenham Hotspur itu melakukan pola pertahanan yang berfokus pada pola pertahanan dengan formasi 4-4-2, di mana ada 4 orang bek, 4 orang gelandang, dan 2 orang penyerang. Adapun pola pertahanan yang digunakan oleh Tottenham Hotspur itu adalah pola pertahanan kombinasi, yaitu gabungan antara man-to-man dengan zone marking. Nah, setelah melakukan pola pertahanan ini, beberapa kali Tottenham Hotspur itu ingin melakukan percobaan penyerangan terhadap Liverpool. Namun sayangnya hal tersebut berhasil dihalau oleh Liverpool dengan pola pertahanan yang kuat. Demikian pola pertahanan dan pola penyerangan bergantian antara Liverpool dan Tottenham Hotspur sampai pada babak pertama selesai dan babak kedua dimulai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perubahan permainan dari babak pertama ke babak kedua. Kita tahu bahwa di babak kedua, Liverpool berhasil menggenapi skornya menjadi 2, sedangkan untuk pihak Tottenham sendiri tidak mendapatkan skor apapun. Nah, untuk pola permainan sendiri tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan, tetapi kita bisa melihat secara jelas bahwa pihak Tottenham yang awalnya pada babak pertama tidak terlalu banyak melakukan penyerangan, melainkan pertahanan. Pada babak kedua, Tottenham mulai melakukan penyerangan. Pola penyerangan yang dilakukan oleh Tottenham sendiri adalah pola mencari ruang kosong. Mengapa? Karena berdasarkan yang dianalisis, Tottenham ini memiliki kesempatan yang cukup jarang untuk bisa menembus pertahanan dari Liverpool. Alhasil yang bisa memasuki daerah pertahanan Liverpool adalah tidak terlalu banyak. Jadi mereka menggunakan pola mencari ruang kosong. Nah, untuk Liverpool sendiri yang menerima penyerangan akhirnya melakukan pertahanan. Pertahanan yang dilakukan oleh Liverpool adalah pola kombinasi, yakni kombinasi dari man to man dan zone marking. Nah, penggunaan ini cukup disesuaikan berdasarkan berapa banyak yang menyerang. Nah, man to man itu digunakan ketika para penyerang dari Tottenham memasuki daerah pertahanan Liverpool itu berjumlah yang cukup banyak, sehingga para pemain Liverpool masing-masing menjaga satu orang. Nah, sedangkan kalau zone marking ini digunakan ketika penyerang dari Tottenham yang memasuki pertahanan Liverpool itu jumlahnya hanya sekitar 1 atau 2. Jadi para penjaga belakang itu melakukan tugasnya dengan menahan 2 orang atau 1 orang dari penyerang Tottenham tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Liverpool itu sangat dominan dalam melakukan penyerangan di permainan ini, baik itu babak pertama babak kedua. Nah, pola penyerangan yang digunakan oleh Liverpool adalah pola menembus pertahanan yang rapat. Mengapa saya mengatakan itu? Karena begini, ketika para pemain Liverpool berhasil memasuki daerah pertahanan dari Tottenham, maka seluruh pemain Tottenham itu sangat kacau formasinya, jadi kacau dan malah berkerumun di daerah pertahanan semuanya. Mereka itu gak sesuai lagi formasinya, jadi kayak betul-betul fokus untuk menjaga agar tidak kebobolan. Alhasil pemain Liverpool ini cukup sulit untuk menembusnya karena mereka itu cukup banyak yang menahan di depannya, sehingga pola penyerangan yang digunakan itu adalah menembus pertahanan yang rapat. Nah, untuk Tottenham sendiri yang sudah saya bicarakan tadi, mereka itu melakukan pola pertahanan rapat dengan ketika pokoknya kalau misalnya udah mulai penyerang dari Liverpool udah memasuki, mereka akan hampir semua bergerombol di belakang, hampir semua bergerombol di belakang untuk menutupi agar tidak kebobolan. Pola penyerangan yang digunakan Tottenham sendiri adalah menggunakan kombinasi juga, tetapi berdasarkan analisis lebih dominan kepada zone marking daripada man to man-nya. Karena yang seperti saya jelaskan tadi itu mereka lebih berfokus untuk menjaga bagian mereka masing-masing daripada menjaga para penyerangnya. Jadi
mereka merasa kalau kita melihat di permainan ini, sepertinya satu orang nggak bisa dihandle oleh satu orang, harus beramai-ramai karena dari kita bisa melihat dari taktik permainannya Liverpool sendiri, mereka cukup handal dalam melakukan penyerangan untuk pertahanan rapat. Meskipun pertahanannya cukup rapat, tapi akhirnya Liverpool tetap saja bisa menembus pertahanan yang cukup rapat dari Tottenham tersebut. Dan akhirnya permainan dimenangkan oleh Liverpool sendiri dengan skor 2-0. Halo semuanya, jadi saya kali ini akan menjelaskan tentang gol kedua Liverpool dalam match Liverpool versus Tottenham. Gol ini bermula ketika James Milner, yaitu pemain dengan nomor punggung 7 Liverpool, melakukan tendangan corner atau tendangan sudut, dan tendangan sudut ini awalnya berhasil disundul oleh salah seorang bek Tottenham sehingga bola tersebut berhasil mendarat ke kaki seorang Van Dijk. Ketika Van Dijk menendang bola tersebut berhasil dihalang oleh pemain Tottenham sehingga bola melambung. Lalu ketika bola melambung, adu sundul pun terjadi antara pemain Liverpool dan Tottenham sehingga bola mendarat di kaki seorang Divock Origi yang dalam kondisi bebas di dalam kotak penalti. Lalu ketika Divock Origi menerima bola tersebut, Origi langsung menendang bola tersebut dengan keras dan sesuai target, mencapai target di sudut gawang sehingga kiper dari Tottenham tidak mampu menjangkau bola untuk menepis. Akhirnya gol pun terjadi, yaitu tepatnya di babak kedua menit ke-86. Adapun penalti dan pelanggaran dalam pertandingan UFC Final 2019 Tottenham Hotspur versus Liverpool. Kita mulai dari penalti terlebih dahulu. Penalti dan pertandingan ini terjadi tepat di babak pertama yang disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah salah satu anggota Tottenham Hotspur bernama M. Sissoko tidak sengaja mengenai bola tepat di tangannya bagian sini oleh tendangan dari salah satu tim anggota Liverpool bernama Esmane. Ketika M. Sissoko tepatnya di dalam kotak penalti menunjuk suatu arah, entah sedang memberi komunikasi atau tidak, Esmane selaku pemegang bola pada saat itu mengambil kesempatan terhadap perilaku lawan yang sedang lengah untuk menendangkan bola tepat di bagian sini, dan pelanggaran hands pun terjadi. Wasit pun langsung membunyikan peluitnya dan penalti dilaksanakan oleh Muhammad Saleh dan berhasil mencetak 1 gol. Tidak hanya terjadi di babak pertama saja dan tidak hanya dilakukan oleh tim Tottenham Hotspur saja. Pada babak kedua, tim Liverpool juga melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah adanya suatu tindakan menyimpang dengan menendang bagian tubuh pemain lawan, yakni dari tim Tottenham Hotspur bernama Danny Rose, tepatnya pada kaki kiri oleh James Milner dari tim Liverpool. Pelanggaran ini menyebabkan adanya kesempatan tendangan bebas langsung yang dilakukan oleh tim Tottenham Hotspur. Namun sayangnya kesempatan tendangan bebas langsung tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa. Offside adalah keadaan di mana seorang pemain menerima bola atau menyentuh umpan dari pemain rekan timnya di daerah pertahanan lawan dengan keadaan di mana pemain tersebut lebih mendekati garis gawang lawan setelah kiper. Peringatan pelanggaran offside diberikan oleh asisten wasit yang berada di sisi kiri ataupun sisi kanan lapangan. Asisten wasit akan mengangkat bendera sebagai isyarat dari terjadinya pelanggaran offside. Bendera akan dinaikkan hingga membentuk sudut 45 derajat. Ketika offside terjadi, permainan akan diberhentikan beberapa detik dan akan dilanjutkan dengan tendangan bebas tidak langsung atau yang biasa disebut dengan indirect free kick yang akan dilakukan oleh tim yang tidak melakukan pelanggaran offside. Dalam pertandingan Tottenham Hotspur melawan Liverpool di UCL Final 2019, terjadi sebanyak total 5 pelanggaran offside. 3 pelanggaran offside oleh Tottenham Hotspur dan 2 oleh Liverpool. Kualitas pemain juga akan menjadi suatu faktor penting yang menentukan hasil pertandingan. Begitu juga dengan pertandingan antara Tottenham dengan Liverpool. Berikut adalah susunan permainan Tottenham. Dan susunan tersebut kita melihat adanya ketimpangan antara di bidang pertahanan dan serangannya. Tottenham lebih menitik beratkan ke serangannya, di mana terdapat 4 pemain baru sekaligus, yaitu Son Heung-min, Harry Kane, Eriksen, dan Dele Alli. Sementara di bidang pertahanan tak sebagus dari tim Liverpool. Sementara tim Liverpool
kemudian memang jika memiliki pertahanan dan serangan itu memiliki kekuatan yang kualitas yang sama. Di pertahanan ada Alisson Becker, Van Dijk, dan Arnold menjadi 3 nama penting dalam permainan Liverpool. Sementara di serangan ada 3 striker yang memiliki kualitas yang sama-sama bagus. Ada Sadio Mane, Salah, dan Firmino, yang menjadikan serangan Liverpool itu salah satu serangan yang terbaik tahun 2016.